Aku pertama kali cobain yang namanya student exchange ke China supaya kamu tahu rasanya gimana dan bakalan tertarik gak buat ikutan. Series ini akan dibagi jadi beberapa part, jadi kalian stay tune saja karena aku juga gak tahu ini bakal diedit kayak gimana. So ya, siap? Let's go. Halo kids. Akhirnya mamamu ke Malaysia. Aku yang win. Hi kids, this is your mom and I'm your auntie. Oke. Akhirnya setelah perjalanan visa. Iya. Udah mau sana kan yang buat capakan kan? Terus Karena udah warna jadi. rambut ini kan kayak rambut bebek. Nah. Hai, jadi subuh-subuh kita udah ada di bandara. Oh ya, jadi student exchange kali ini tuh aku nggak sendirian. Aku bakal sama 2 temen yang lain. Jadi mereka bakal sering muncul di video pastinya, karena nggak ada siapa-siapa lagi yang aku kenal pastinya kalau udah sampai di sana. Dan selayaknya rakyat biasa ya, kita belum mampu beli direct flight Indo ke tempat di China ini. Kita ambil penerbangan yang ada transit 1 kali ke Malaysia. Jadi hitung-hitung liburan tipis 1 hari gitu. Ini salah buat vlognya salah aja. Mulai dari visa, packing barang, check-in pesawat, semua kita urus sendiri. Gak ada pihak ketiga yang barengin kita selama perjalanan ke China nanti. Jadi super deg-degan ya. Tapi gak apa-apa, kita independent women semua guys. Siapa nih? Kok kamu masuk kamar saya? Seenak aja kamu masuk kamar saya. Siapa kamu? Kalau dia apa? Oh, buka lagu ini yang gampang. Oh my god. Boleh lah, boleh. Sekarang mau pergi ke bukit apapun itulah. Let's go. Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me. Feel the rhythm, move your feet. Sampai di Malaysia, kebetulan masih musim-musim tahun baru Imlek, jadi ada barongsai, semua serba merah dan meriah. Terus kita pergi ke Jalan Alor buat kulineran. Malaysia itu kan terkenal sama duriannya ya. Tapi ini random banget tiba-tiba beli kelapa. Gak apa-apa, ngitung-ngitung udah angkat koper seberat itu. Waktunya kita mengembalikan energi sambil kita cari makanan yang berat-berat. Oh my god, ini apa nih? Punya mama, enak. Cuman ini mungkin karena aku kelaparan aja ya. Kayaknya semua makanan yang tak makan hari itu tuh kayak rasanya enak semua, gak ada komplain. Ini salted egg ini, aduh enak banget, gurih-gurih gitu, aku suka. RM20. Dua ringgit. Bersyukur banget kadang itu hidup di era modern yang apa-apa bisa Google Map. Jadi cuman tinggal lihat HP udah bisa pergi ke banyak tempat. Cuman karena kita 1 hari doang di KL, jadi mau gak mau cuman pergi ke 1 tempat ikonik aja. Karena subuh-subuh kita udah harus balik ke bandara buat akhirnya terbang ke China. Pagi-pagi kita sudah ada di bandara. Lagi-lagi flight kita tuh subuh-subuh ya. Beli sarapannya pun cuma di bandara. Kita ambil aja yang seperlunya di minimarket. Terus ini pertama kalinya juga aku coba check-in koper sendirian yang gak ada pegawainya, tahu gak sih? Jadi harus self check-in gitu.
Sampai grogi sendiri, ini kopernya nggak mau masuk-masuk. Makanya itu kenapa bawa temen itu penting ya guys ya, biar kita nggak kelihatan cupu-cupu sendiri. Hai, kita akhirnya udah sampai di China. Bentar, kenapa suaraku kayak gitu? Tapi ya, intinya kita udah sampai di China. Aku udah gak sabar buat lihat dorm kita alias kamar kita. Kayaknya udah disiapin semua gak sih? Ya guys, kayaknya aku tertipu gitu ya. Bukan tertipu sih sebenarnya. Waktu itu sudah dikirimin foto sama video kamar yang kita pilih, spray dan segala macam juga sama. Tapi ternyata itu foto kamar yang udah jadi, yang udah didekor sama pemiliknya. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus ngulang sendiri gitu, harus dekor sendiri. Ya memang sih kayaknya ya gitu ya, nggak tahu ya kalau dorm di negara lain tuh gimana, aku ya nggak ngerti. Tapi kita nggak masalah sama sekali kok buat pasang lagi, karena ini dingin banget, kita butuh kegiatan buat menghangatkan badan. Apalagi lantai ini ya, wis kayak freezer bos. Aku sit up. Lantainya dingin. Anyway, ngomong-ngomong soal aktivitas, jadi rencananya itu kita bakalan ngurus semua biaya administrasi, kayak misalnya tes kesehatan, terus juga bikin izin tinggal, bikin kartu kantin, karena di sini kalau mau makan semua pakai kartu kantin, tapi di sini aku belum bikin, jadi kita masih numpang temen kita yang baru kita kenal dari Indo juga. Untuk sekarang masih sibuk beres-beresin kamar. Ready untuk vlog. Oke, kayaknya ini day 2 karena aku juga nggak tahu bedanya apa. Baju kita sama terus mas 1 minggu itu. By the way, kalian masih ingat kan kalau aku udah bilang kita udah kenal satu teman Indo yang bakal jadi tour guide kita juga selama 1 minggu ke depan ini. Ini bisa jadi tips buat kalian untuk datang 1 minggu lebih awal sebelum sekolahnya mulai, biar kalian bisa membiasakan diri gitu loh. Ini untungnya minggu depan baru mulai kelas, harusnya itu minggu ini. Di sini ada Shulin guys. Oke, coba Shulin, coba Shulin. Mau coba mah? Merah-merah. Aime ya. Oh my god. Wah, merah-merah. Gak apa lah ya merah. Dingin. Soalnya kalau pakai ini aku bisa foto. Iya, makanya. Wow. Sangat bagus, tapi kalau dilihat langsung, kalau dilihat dari sini biasa aja. Yeay. Kamunya setengah kalau kelihatan pohonnya. The clock is ticking, but we're standing still, chasing the light against the distant hill. You grab my hand and pull me to the shore. Pelan-pelan aja. Kak, ojo terbang, ojo terbang.
kamu mau mana atau快？这边都没有tuh. 没有没有什么。 Relax no, biar darahnya ngalir. Relax no dulu. Kalau tegang uratmu nggak mau keluar darahnya. Ojo tegang. 没有两杯都没有，那OK， mateng kon. Pagi guys, hari ini tuh lumayan kaget ya tadi karena ini jadwal kita untuk tes kesehatan. Jadi mau nggak mau memang darahnya itu memang harus disedot begitu. Ini meskipun aku juga gugup gitu ya, tapi kayaknya aku sudah nggak ada tenaga saking tadi semangat menghibur temanku yang mau disedot darahnya itu namun tidak keluar. Aku juga nggak terlalu banyak ngerekam karena aku juga gugup begitu. Jadi seperti biasa kita ngerekam pas kita lagi happy aja, yaitu makan setelah disuntik. Aku udah ngasih tahu gak sih kalau aku ini di China itu tinggalnya di Guilin. Iya, kota yang banyak gunung-gunung kecilnya itu dan orang-orang pada liburan itu kesini. Udah belum ya? Jadi ya sama kayak turis-turis pada umumnya, aku juga kesini. Salah satunya aku datang ke tempat yang katanya batunya itu mirip sama belalai gajah. Terus di sepanjang jalan itu banyak banget orang jualan jajanan kue anget ini. Dan aku ngiler, jadi kita beli coba lah ya. Apalagi lagi dingin-dingin gini, makan yang anget-anget itu aduh enak banget lah pokoknya. Nggak lama kita diajak sama temen kita ini untuk pergi jalan-jalan ke pusat kota. Jadi di sini tuh banyak banget kulinernya, street foodnya banyak. Terus orang-orang pada jalan-jalan juga kulineran di sini. Jarang banget aku temuin, makanya kita kayak yowes geragas gitu guys. Kita lihat ada tante-tante ini yang lagi melapisi tahu berwarna hitam. Ya, kita mau coba chow tofu. Yeay. Namanya tahu bau. Iya, namanya itu kayak memang tahu bau. Karena pas dimasak, dia tuh kayak ngeluarin bau-bau nggak enak gitu. Tapi waktu dimakan biasa aja sih, kayak tahu pada umumnya. Dan malah kalau suka tuh bikin ketagihan. Enak. Bentar. Ini konten traveling atau kuliner apa konten gimana? Karena kok rasanya hampir semua bagian video ini adalah tentang saya makan dan makan dan makan. Karena apa maksudnya tiba-tiba di pagi hari udah bangun buat nyobain salah satu sarapan yang namanya changfen. Menurutku dia bukan yang berat-berat banget ya makanannya. Dalamnya itu kayak daging atau sayur yang dilapisin sama kulit tipis. Terus kita juga bisa ambil bubur sepuasnya. Usus friendly banget, nggak bikin kaget gitu loh kalau misalnya pagi-pagi mau sarapan. Ini bagus. Jangan.
Tidak terlihat apa-apa guys. Ada sisir. Nah, Ini kita nggak bakal tahu sih kita punya yang mana kan? Iya kan isinya sama-sama. jadi kita ini sudah daftarin muka gitu kan buat keluar ke gerbang itu. Dia itu butuh muka, butuh scan muka, tapi kita ini selama ini nggak pakai muka kita karena belum bisa. Jadi hari ini mau coba. Agak dulu. Oke. Ya, oke, kita mau coba di sebelah sana. Ya, doakan saja kita berhasil. Ini nunggu Sela, ini Sela agak lama banget ya jalannya. Di situ anaknya. Ya, nah itu anaknya. Aduh, lama sekali kalau jalan tuh. Lihat itu dengan sandal jepitnya. Ya. Ini mah. Ini banget boy, kayak kriminal banget. Ya berhasil guys. Yeay, keluar. Tapi kitanya kayak gak nyoba. Kitanya gak tahu. Oke, tadi habis selesai makan, kita ketemu pasar buah. Letaknya tuh ya di sepanjang jalan deket area kampus kita. Jadilah kita beli 1-2 gitu buat nyoba-nyoba karena murah-murah di sini. Oh, habis gitu kebetulan pas baliknya itu ada lihat beberapa mahasiswa lagi ada kegiatan gitu. Jadi kita mau ya selintir-selintir lihat-lihat gitu ya, walaupun kayak gak ngerti ini ngapain. Kayaknya hari ini tuh pas ada hari cewek nasional gitu ya. Disuruh kayak nulis buat sesama perempuan gitu, kata-kata motivasi, habis itu bisa ditempel atau kalau enggak dikasih ke orang lain. Oke, ini adalah bagian terakhir dari video hari ini. Kita udah pernah ke pasarnya, kita udah coba beberapa makanannya. Sekarang kita mau pergi grocery shopping. Jujur aja kayaknya sih sama aja ya, kayak di Indo gitu supermarketnya. Cuman gak apa, aku tetap penasaran aja. Jadi kita kesana sambil lihat-lihat apa yang bisa dibeli karena pastinya lebih besar dan lebih lengkap gitu ya. Dan bener aja, di sini banyak banget pilihannya, aku sampai bingung. Mereka juga jual sistem bulk. Jadi ambil sendiri terus nanti ditimbang mulai dari kacang-kacangan, biji-bijian, permen. Menurutku ini bagian paling seru ya karena kita bisa icip-icip gitu tapi jangan bilang-bilang. Also fun facts, pembayaran di sini itu nggak perlu pakai kasir tapi dari mesin aja. Aku kasih fotonya aja di sini karena aku lupa rekam. Nggak apa-apa, deso-deso dikit. Yang penting keren menurutku. Hah? Omo. Aku cuma makan permen. Ternyata dia ada bungkusnya. Bro, Nah, permennya itu bola gitu. Lagi lah ya, permennya rasanya. kalau aku lempar kamu ini dosa nggak ya? Akhirnya hari ini pun diakhiri dengan kita yang nyetok banyak snack terus ditaruh di bawahnya lemari baju karena itu masih kosong, jadi kita taruh di sana. Gak apa-apa, ini nggak perlu, ini aku nggak perlu. Ini buat besok. So ya, nanti ketemu lagi di vlog berikutnya kalau saya masih bisa ngedit ya.